Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri Kina Junita Sari sebagai moderator, Hana Fitrisna, Lucy Mardiana Putri, Angelina Putri Arvita. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar proses pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Hana Fitrisna. Kepada Hana Fitrisna dipersilakan. Laboratorium teknis, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan lainnya, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, yaitu diantaranya yang pertama, wakil atau kepala sekolah, yang kedua itu tata usaha, yang ketiga yaitu laporan, yang keempat pelatihan atau ekstrakurikuler, yang kelima itu petugas keamanan. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Lucy Mardiana Putri. Kepada Lucy dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Hana Fitrisna, NIM 190021116. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang kedua tentang proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, perencanaan. Di dalam perencanaan terdapatnya pengadaan, seleksi, dan penempatan. Yang A. Pengadaan tenaga kependidikan. Menurut Afriansyah, pengadaan tenaga kependidikan adalah suatu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkannya karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan yang baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Langkah-langkah yang diselenggarakan di dalam pengadaan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak ataupun media elektronik. Dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan, hal yang harus tercantum. Yang pertama, jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan. Yang kedua, persyaratan yang akan dituntut oleh para pelamar. Yang ketiga, batas waktu dimulai dan diakhiri oleh pendaftar. Yang keempat, alamat dan tempat pengajuan pelamaran. Yang kelima, lain-lain yang dipandang perlu. Yang kedua, pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan dengan setelah melakukan pengumuman tersebar dan pendaftaran mengajukan pemohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Yang kedua, seleksi atau penyaringan. Di dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dapat dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, penyaringan administratif. Penyaringan administratif tersebut dapat dilaksanakan dengan memeriksa terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan di dalam hal perlengkapan administratif, maka peserta tersebut bisa dinyatakan gagal. Yang kedua, ujian atau tes. Setelah peserta yang lulus dari data tes penyaringan administratif, maka peserta dapat mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dipandang perlu. Yang ketiga, pemeriksaan medis atau kesehatan calon, baik dengan menunjukkan informasi kesehatannya maupun pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh tim yang disengaja. Yang keempat, pengumuman. Pengumuman ini berisi peserta yang lolos di dalam seleksi sesuai dengan ketentuan dan penempatan kerjanya. 3. Penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau suatu jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Jadi, penempatan adalah proses penanganan pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberitahu pada bagian seksi manakah mereka ditempatkan. Penetapan atas calon-calon yang diterima dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia atau kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi, artinya tenaga-tenaga kependidikan yang baru diterima.
Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Angelina Putri Arvita. Kepada Angel dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Putri Arvita dengan NIM 19003059. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan, orientasi, pembinaan dan pengembangan, serta kesejahteraan. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan serta jabatannya. Adapun pendapat lainnya adalah orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakannya. Yang kedua adalah pembinaan dan pengembangan. Pengembangan mempunyai jangkauan yang lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan. Pengembangan ini lebih dititik beratkan pada peningkatan kemampuan melalui jalur formal dengan jangka waktu yang panjang. Pemberian kesempatan belajar yang didesain guna membantu pengembangan diri pada tenaga pendidik dan kependidikan, di mana pengembang diarahkan untuk menyiapkan tenaga pendidik atau kependidikan guna memegang tanggung jawab atas suatu jabatan atau pekerjaan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah kesejahteraan. Kesejahteraan ini terbagi atas 4. Salah satu yang pertama adalah gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau suatu pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti seorang guru dalam hal guru PNS akan diberi gajian berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Yang dimaksudkan dengan berkala adalah setiap bulannya. Besar gaji yang diterima tersebut sesuai dengan pangkat atau golongan serta masa kerjanya. Yang kedua adalah tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi ini adalah sebagai gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta atau anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Yang ketiga adalah cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa jenis cuti. Yang pertama adalah cuti tahunan. Hak cuti tahunan ini merupakan hak PNS termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Kedua, CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh penjabat yang berwenang memberikannya cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Yang ketiga, selama menjalankan cuti tahunan, PNS atau CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN. Penggunaan cuti tahunan yaitu penggunaan ini dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari kerja.
Yang kedua adalah cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas atau berdasarkan surat tugas, tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Jenis-jenis cuti yang kedua adalah cuti besar. Hak cuti besar ini adalah hak PNS yang telah bekerja paling lama 6 tahun secara terus-menerus. PNS yang telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Selama menjalani cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN. Penggunaan cuti besar ini, PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang telah diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan. Jenis-jenis cuti yang ketiga adalah cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Yang kedua adalah penggunaan cuti sakit. Penggunaan cuti sakit, PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit. PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu yang paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah aktif bekerja kembali. Jenis-jenis yang keempat adalah cuti bersalin. Hak cuti bersalin ini merupakan hak CPNS wanita yang persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah bersangkutan menjadi CPNS. Yang kelima alasannya adalah cuti karena penting. Hak cuti karena alasan penting ini merupakan hak PNS. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN. Hak cuti bagi PNS yang sedang tugas belajar. PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau luar negeri akan menggunakan cuti bersalin atau cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat. Apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan, harus mengajukan permohonan cuti kepada penjabat yang berwenang memberikan cuti melalui pimpinan perguruan tinggi atau kepala perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Yang keempat adalah penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidik. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dirjen Dikmen Kemdikbud Ahmad Jazidi mengatakan, tujuan diberikan penghargaan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi seorang pegawai yang merupakan salah satu bentuk promosi. Nah, jenis-jenis kenaikan pangkat ini yang pertama, kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan apapun. Yang kedua, kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural dan fungsional. Yang ketiga, kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi yang luar biasa
Yang selanjutnya, kenaikan pangkat dalam tugas belajar diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan. Selanjutnya, kenaikan pangkat menjadi pejabat negara diberikan kepada pegawai yang diangkat menjadi pejabat. Dan yang selanjutnya, kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi diberikan kepada pegawai yang pekerjaannya atau diperbantukan dengan instansi lain. Nah, yang terakhir, kenaikan pangkat dalam wajib militer diberikan kepada pegawai selama menjalani dinas wajib militer. Selanjutnya, penghentian dan pensiun. Penghentian pegawai negara sipil, perhentian yang menyebabkan bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negara sipil. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan pihak yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada suatu organisasi. Latar belakang adanya pensiun. Yang pertama, karena batas usia pensiun, kemauan sendiri, takdir misalnya sakit, meninggal dunia, restrukturisasi atau dinas, dan yang terakhir diperhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Nah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Salah dan janggal kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.